Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Herli Pasela, NPM 2041030196. Prodi Manajemen Dakwah, kelas D, Maktul UAS Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya tidak setuju adanya plagiasi karena hanya menjiplak saja tanpa menyantumkan nama penulis. 2. Tahap persiapan adalah tahap yang perlu dilakukan dalam menulis karangan ilmiah. Tahap ini terdiri dari memiliki topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan topik yang dipilih sebagai topik dan menarik yang diketahui oleh penulis. Yang ketiga, penyusun karya ilmiah memberikan manfaat yang besar sekali, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat. Pada umumnya, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan data fakta secara jelas. Penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. 4. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya, bersifat ciri-ciri yang sama bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, semua bahasa mempunyai bunyi vokal konsonan. Setiap bahasa mempunyai suatu satuan-satuan yang bermakna, baik berupa leksibel, frase, klause, dan kalimat, dan wacana. Yang kelima, asal bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada 1945 di Medan menyatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. 6. Fungsi bahasa adalah bahasa pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, dan rasa antar golongan. Bagi suku agama Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pemersatuan ini heterogenital dan sudah dicantum dalam Sumpah Pemuda. 7. Arti dari peribahasa. Dari bahasa menunjukkan bahasa adalah menunjukkan baik buruknya sifat karakter seorang, bisa dilihat dari tutur kata bahasanya. 8. Bahasa lisan adalah bahasa yang dikatakan seseorang kepada orang lain, sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang ditulis seorang di atas kertas atau buku dan dibaca oleh orang lain. 9. Adat adalah gagasan dan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma dan kebiasaan hukum yang lazim dilakukan di suatu daerah. 10. Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan keakalan manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena menggunakan akal. Optimalis pendidikan anak usia dini melalui pembelajaran berbasis perkembangan otak. Baiklah, sekian jawaban yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.